Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mahmud Dimasik dengan NUPTK 2553 7736 7413 0242 merupakan dosen program studi Sarjana Farmasi Klinis dan Komunitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISPI Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya di bidang pengajaran. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengajaran. Adapun sistem pembelajaran yang saya terapkan menggunakan metode DIA. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yakni mata kuliah farmakoekonomi, meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang saya lakukan, serta proses perkuliahan melalui cuplikan video pembelajaran yang saya akan buat. Nah, deskripsi mata kuliah farmakoekonomi ini adalah mata kuliah dengan kategori wajib yang dibebankan sebanyak 2 SKS secara teori. Mata kuliah ini memiliki kode SF 207334 yang diajarkan pada mahasiswa semester 5 sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah ini akan membahas tentang menganalisis peranan farmakoekonomi, menganalisis biaya, dan penerapan kajian farmakoekonomi pada pelayanan kesehatan khususnya di pelayanan kefarmasian. Pembelajaran ini akan dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan yang terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS, 1 pekan untuk ujian tengah semester, 7 pertemuan sebelum UAS, dan 1 pekan untuk ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah ini menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai teori metode aplikasi ilmu kefarmasian dan teknologi farmasi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan CPL yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data, menggunakan pendekatan berbasis bukti atau evidence based, pembuatan, pendistribusian, pengelolaan, dan pelayanan sediaan farmasi untuk mencapai keberhasilan terapi. Nah, CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diminta mampu menganalisis peranan farmakoekonomi, menganalisis biaya dan penerapan kajian farmakoekonomi dalam pelayanan kefarmasian. Adapun sub CPMK terbagi menjadi 9 indikator dan bahan kajian juga terbagi menjadi 9 indikator, di mana bahan kajian yang akan saya cuplik pada video pembelajaran saya adalah mengkaji poin pertama, yakni adalah bahan kajian peranan farmakoekonomi dalam pelayanan kesehatan. Pada sistem pembelajaran yang saya lakukan pada perkuliahan, saya menggunakan hybrid, luring, dan daring. Namun sebagian besar perkuliahan yang saya lakukan itu secara luring atau tatap muka yang mengutamakan peran serta keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses perkuliahan, yang pertama menggunakan contextual teaching learning, menggunakan small group discussion, menggunakan problem based learning, serta student center learning, sehingga mahasiswa mendapatkan porsi yang lebih aktif dan lebih besar dalam proses pembelajaran. Sistem penilaian yang saya lakukan dalam perkuliahan saya, sistem evaluasi saya lakukan dengan penilaian tugas mandiri terstruktur, kuis, tugas kelompok, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian pada masing-masing aspek adalah sebagai berikut. Ada komposisi nilai akhir, kehadiran sebanyak 20%, tugas mandiri 10%, hasil proyek presentasi 20%, ujian tengah semester 25%, serta ujian akhir semester memiliki proporsi yang sama yakni 25%.
Nah, referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan, contohnya pada kuliah farmakoekonomi, saya menggunakan banyak referensi pedoman-pedoman dari Kementerian Kesehatan dalam kajian farmakoekonomi dan menggunakan basis data evidence base berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dengan tim teaching yang saya lakukan sebagai bentuk integrasi hasil penelitian dalam proses pendidikan yang saya kerjakan. Nah, baik. Cuplikan video pembelajaran akan saya putarkan. Berikut adalah cuplikan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi mahasiswa. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, mungkin Bapak minta Bapak beri waktu 1 menit kalian untuk mengisi presensi terlebih dahulu melalui e-kampus, silahkan. Oke, baik, Bapak rasa sudah cukup untuk mengisi presensinya. Kita langsung masuk ke pertemuan hari ini, di mana kita akan mengkaji studi di mata kuliah farmakoekonomi gitu ya. Di mana sebelumnya sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, maka pertemuan hari ini kita akan membahas CPMK 1, yakni capaian pembelajaran mata kuliah 1 dengan tema kajian peranan farmakoekonomi dalam pelayanan kesehatan. Nah, hari ini temanya cukup menarik sebagai teori dasar dalam teori farmakoekonomi, sehingga Bapak jamin kalian nanti akan banyak timbul pertanyaan gitu ya, karena kalian masih belum terlalu kenal dengan farmakoekonomi. Dalam perkuliahan ini kalian akan timbul banyak pertanyaan, sehingga Bapak sangat mengharapkan nanti ada interaksi dari kalian. Biasanya mahasiswa ketika diberikan suatu pertanyaan maka akan timbul suatu rasa penasaran. Nah, hari ini Bapak memulai dengan suatu pertanyaan, sehingga akan memancing atau memicu semangat teman-teman untuk berdiskusi hari ini. Baik. Di sini ada satu pertanyaan yang Bapak berikan kepada kalian semua. Silahkan kalian pikirkan. Seandainya kalian suatu saat menjadi seorang menteri kesehatan, maka obat apa yang akan kalian pilih untuk terapi kepada pasien? Obat mahal tapi ampuh atau obat murah tapi biasa-biasa aja? Mungkin sebagai sampling, Bapak minta beberapa mahasiswa bisa maju ke depan untuk menuliskan. Kira-kira kalian memilih obat mahal atau obat murah? Silahkan, saya beri waktu 2 menit untuk mahasiswa yang berani untuk menuliskan jawabannya. Ayo, jangan malu-malu. Ya, silahkan maju Mbak. Saya yakin kalian tuh punya keberanian untuk menjawab gitu ya, tapi kadang ditutupi oleh rasa malu. Silahkan maju yang ingin menjawab. Ini bukan pertanyaan jawaban benar atau salah ya, tapi kalian hanya memilih salah satu jawaban yang Bapak inginkan. Silakan. Obat mahal, oke. Silakan. Dari tadi kayaknya cewek-cewek mulu yang maju. Ayo, cowok ada yang mau mewakili untuk menjawab? Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Berani? Boleh, silakan. Mas, maju Mas. Oh, mahal. Berarti Mbak Saifah ini bukan mahasiswa anak kos-kosan ya. Biasanya yang murah-murah tuh biasanya anak kos-kosan ya. Silakan Mas. Minta satu lagi mahasiswa. Ada yang berani menuliskan jawabannya? Boleh, silakan. Nah. Beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang berani menjawab. Sekarang kita kaji gitu ya. Ketika kita disuruh memilih gitu ya, obat mahal atau obat murah gitu ya, tapi di sini ada kalimat ampuh dan biasa-biasa saja. Nah, pertanyaan seperti ini tidak bisa kita jawab dengan cara sederhana. Harus dengan pembuktian.
Nah, di mata kuliah farmakoekonomi ada beberapa metode yang bisa membuktikan obat mahal atau obat murah yang kita pilih dalam regimen terapi kepada pasien. Hari ini kita akan membahas secara dasar gitu ya, metode yang bisa kita gunakan, serta kita akan hubungkan apa hubungan antara dunia farmasi dengan farmakoekonomi. Ini besaran pembiayaan kesehatan. Ternyata tahun ke tahun tren peningkatan pembiayaan kesehatan itu terus meningkat. Boleh kalian lihat satuan rupiah ini dalam bentuk miliar ya. Di tahun 2024 alokasi pembiayaan pada penyakit prioritas. Ini hanya pada penyakit prioritas. Nih, HIV, imunisasi, penyakit-penyakit yang memang prevalensinya tinggi. Sehingga dihitung pembiayaannya itu terus meningkat. Kita lihat pada bagian total. Pada layanan primer itu di alokasi 2024 hanya 4 miliar saja. Tapi pada tahun 2025 melonjak sampai ke 20 miliar. Inilah yang menjadi dasar bahwa pertimbangan farmakoekonomi penting dalam studi pengobatan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apakah itu farmakoekonomi? Boleh kalian menjawab, mungkin salah satu mahasiswa perwakilan. Ada yang mau menjawab, apa itu farmakoekonomi? Nggak harus benar gitu ya, salah juga nggak apa-apa, nanti kita benarkan bersama. Apa itu farmakoekonomi? Oke, gantian ya Mbak. Mbak Alia silakan. Oke. Oke, terima kasih Alia, luar biasa ya. Penggalan katanya farmakoekonomi didefinisikan satu persatu. Boleh Mbak, silakan. Siapa namanya Mbak? Nur Amalia. Silakan Mbak Nur Amalia. Oke, terima kasih. Semoga dua mahasiswa tadi mewakili perasaan kalian semua ya. Mungkin ada jawaban yang sama, mungkin ada jawaban yang kurang tapi diperkuat oleh teman kalian tadi. Tapi secara garis besar, jawaban teman kalian berdua tadi itu sudah cukup baik gitu ya. Antara tadi penggalan kata farmakoeko gitu ya dengan farmasi kayak gitu. Jadi tadi juga ada jawaban berbasisnya outcome atau efektivitas. Luar biasa. Kita give applause dulu buat teman-teman yang berani menjawab. Oke, jadi farmakoekonomi itu adalah studi perbandingan biaya berdasarkan output. Output itu macam-macam. Bisa efektivitas klinis. Contoh efektivitas klinis itu adalah pasien tekanan darah 160 per 140 gitu ya. Wah, itu udah masuk stage 2 gitu ya. Ketika kalian berikan terapi dengan obat-obatan generik, pasien datang di hari ketiga dalam kondisi tekanan darah menjadi 120 per 90. Berarti secara data klinis, tekanan darahnya menurun. Ini yang bisa kita katakan efektivitas klinis. Jadi, obat yang kita berikan itu dapat menurunkan tekanan darah si pasien dalam hitungan 3 hari. Apalagi obat yang kita berikan obat generik. Obat generik kan biasanya harganya murah ya, ekonomis gitu ya, yang ada di formularium nasional. Oke, baik, kita lanjut ke metode farmakoekonomi. Jadi tadi setelah melihat beberapa pertanyaan gitu ya, bagaimana cara menimbang-nimbang antara outcome dengan ekonomi atau dengan biaya, maka dalam studi farmakoekonomi sudah dibuatkan. Di sini ada 4 metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan studi perbandingan antara biaya yang dikeluarkan kepada pasien dengan outcome yang didapatkan oleh pasien. Nah, di sini ada sebenarnya ini dalam rangkaian pembelajaran kita di RPS, nanti pekan depan atau pekan selanjutnya kita akan mengkaji dari masing-masing metode farmakoekonomi yang akan kita kaji secara lebih dalam atau lebih spesifik. Nah, saat ini Bapak hanya mendefinisikan sederhana saja dari masing-masing metode tersebut. Sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Nanti dia akan akan dihitung menggunakan rumus perhitungan untuk melihat effectiveness, untuk melihat cost utility, untuk melihat cost benefit. Ini sebenarnya ada rumus perhitungannya. Tapi ini hanya definisi sederhana saja. Nanti kita akan belajar rumus perhitungannya
bagaimana cara menghitung minimize, bagaimana cara menghitung benefit, bagaimana cara menghitung effectiveness, dan bagaimana cara menghitung utility. Nanti kita akan bahas gitu ya. Kalau dia utility, maka dia akan menilai biaya melalui nilai utility. Nah, bagaimana Pak cara mendapatkan nilai utility? Nanti kita bisa menggunakan instrumen untuk mengukur mendapatkan nilai utility kualitas hidup gitu ya. Yang terakhir ada cost benefit, nilai dampak suatu proyek kesehatan yang seperti tadi saya contohkan sebelumnya, bisa melalui kemoterapi, bisa melalui terapi hemodialisis, bisa terapi-terapi yang lain yang biasa digunakan di pelayanan kesehatan. Oke. Nah, apa sih gitu ya peran farmakoekonomi dalam pelayanan kesehatan di berbagai level? Sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya, kita ingin menimbulkan rasa ingin tahu apa hubungan antara farmakoekonomi dengan pelayanan kesehatan. Ketika teman-teman nanti dapat amanah bekerja di pemerintahan gitu ya, misal teman-teman masuk di BPOM, teman-teman masuk di Kementerian Kesehatan, teman-teman masuk di Dinas Kesehatan, maka teman-teman punya kewajiban atau punya hak untuk menentukan harga obat dan menyusun formularium. Ya kan? Teman-teman tahu ya bahwa Dinas Kesehatan itu punya formularium, Kementerian Kesehatan itu punya formularium sebagai dasar acuan rumah sakit, puskesmas atau apotek atau klinis dalam menentukan perbekalan farmasi apa yang akan direncanakan dalam pekan pengobatan. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab teman-teman. Gak usah khawatir ketika teman-teman di RS, maka teman-teman juga akan berpartisipasi dalam menyusun protokol pengobatan. Ini bisa sumbernya dari studi farmakoekonomi. Oh, tadi contohnya 2 obat NSAID yang dibandingkan secara efektivitasnya ternyata ini lebih murah, ini juga lebih efektif. Mau tidak mau, maka obat itu yang akan kita susun dalam protokol pengobatan. Nah, inilah hubungan erat gitu ya, tapi ini hanya definisi sederhana. Aslinya di dalam kehidupan secara real ini akan melewati banyak ujian dan banyak cobaan serta banyak tantangan. Bapak yakin gitu ya, ada kepentingan-kepentingan pribadi personal yang membuat hal ini nanti akan sangat sulit dilaksanakan. Ini Bapak kasih contoh kasus yang dilakukan survei oleh Kemenkes gitu ya, melakukan survei gitu ya, ternyata dia ini ingin membandingkan gitu ya, jadi cost effectiveness antara statin generik dengan statin bermerek. Nah, kalau kita melihat kasus di sini, kira-kira jawaban teman kalian tadi yang mana yang benar? Yang murah ya. Ternyata yang murah, walaupun misal kalau kita lihat presentasi di sini ya, ternyata yang bermerek ini Lipitrol ini 100% lebih efektif, tapi secara efektiveness sebenarnya 70-80% udah cukup untuk menyembuhkan pasien gitu ya dengan harga yang lebih murah. Nah gitu ya, jadi seperti itu studi-studi yang bisa kita lakukan. Jadi ketika teman-teman nanti skripsi, tugas akhir, kayak ginilah studi yang akan kalian lakukan. Mempertimbangkan mana yang lebih efektif gitu ya, mana yang lebih murah, seperti itu. Nah ini menjadi dasar penyusunan formularium. Tadi kita lihat relevansinya dengan ketika kalian terlibat dalam pemerintahan, maka tugas kalian adalah menyusun formularium. Maka tidak mungkin dong formularium nasional kalian tuliskan Lipitrol. Gak mungkin kan? Karena secara benefit, secara harga dia sangat ekspensif. Tapi yang generik itu ternyata 70-80% itu lebih effectiveness. Nah, ketika kalian membuat formularium, maka atrovastatin lah yang akan kalian tuliskan. Ketika kalian tuliskan atrovastatin di formularium nasional, ini adalah sumber bahan utama atau dokumen yang digunakan oleh puskesmas, rumah sakit untuk mengadakan perbekalan farmasi. Tahun 2021 saya melakukan penelitian cost utility analysis, ingin menilai seberapa baik sih sebenarnya tindakan proyek kesehatan, yakni tindakan hemodialisis. Nah, jadi kasus ini adalah pasien yang mengalami gagal ginjal. Jadi filtrasi ginjalnya itu sudah jebol sehingga harus menggunakan alat hemodialisis untuk memfiltrasi. Bukan main-main teman-teman. Hemodialisis ini harus dilakukan pasien gitu ya. Kurang lebih seminggu itu 2 kali. Nah, 1 kali hemodialisis itu bisa menghabiskan waktu 4-5 jam untuk proses filtrasi. Berarti selama hidup 1 minggu Pak, kurang lebih 14 jam waktu kita udah habis dong di rumah sakit. Iya bener
gitu ya. Sehingga sangat penting untuk menjaga kesehatan gini. Intermezzo sedikit gitu ya. Nggak harus orang tua, ternyata anak-anak muda juga bisa mengalami hemodialisis ketika lifestyle atau pola hidupnya itu misalnya banyak mengkonsumsi minuman kemasan yang tinggi gula gitu ya, yang memicu kerja ginjal itu menjadi berat gitu. Sehingga ada baiknya kita memang harus lebih menjaga kesehatan kita gitu ya. Dan ternyata dari proses waktu yang habis itu ya, ada juga nih lebih parahnya lagi gitu ya. Ternyata 1 bulan itu klaim biaya untuk pengobatan atau proses hemodialisis tuh kurang lebih sebesar 12 juta gitu ya. Dalam 1 bulan hemodialisis. Kan berarti kalau 2 kali Pak, berarti 1 bulan kurang lebih kita bisa 8 kali dong hemodialisis. Ya, biayanya kurang lebih seperti itu. Dan per hemodialisisnya itu bisa menghabiskan 1,3 juta. Menjadi nilai penting studi farmakoekonomi masuk. Jadi farmakoekonomi itu ketika ada suatu masalah dia akan masuk. Masalahnya apa Pak? Misalnya masalahnya pembengkakan biaya di kesehatan atau seperti apa. Waktunya kita melakukan intervensi. Apakah biaya yang sudah keluar sekian banyak itu menimbulkan efek yang baikkah atau biasa-biasa aja gitu ya. Nah, karena penelitian ini basisnya cost utility, maka saya akan mengukur. Setelah saya menghitung biaya pengeluaran per bulan, saya ingin menghitung nilai utility responden saya. Setelah saya hitung menggunakan instrumen SF6D, salah satu instrumen generik, yang dia memiliki 6 dimensi untuk mengukur kualitas hidup, mulai dari vitality, kemampuan sosial, mentalitas, dan lain-lain. Itu diukur menggunakan instrumen, dan kesimpulan dari instrumen ini adalah ketika angka itu mendekati 0, maka itu adalah angka kesehatan terburuk. Ketika mendekati angka 1, maka itu adalah angka kesehatan terbaik. Dan saya mendapatkan nilai rata-rata itu kurang lebih 0,7. Ya, di atas 0,5 berarti ternyata alat hemodialisis ini sangat membantu untuk pada pasien yang mengalami gagal ginjal. Artinya, intervensi yang saya lakukan, proyek hemodialisis itu bisa terus berjalan. Karena apa? Dia memberikan impact terhadap nilai utility 0,7. Nah, nanti PR-nya adalah bagaimana cara menekan angka 12 juta mungkin menjadi 8 juta dan turun-turun semakin murah seperti itu. Tapi yang bisa dipastikan di sini dalam studi farmakoekonomi, hemodialisis itu sangat membantu. Nah, inilah contoh penelitian yang bisa kita lakukan. Ini penelitian yang saya lakukan gitu ya. Teman-teman mahasiswa ketika ingin melakukan penelitian boleh-boleh saja gitu ya. Nah, tadi yang Bapak bilang, dalam studi farmakoekonomi itu banyak tantangannya. Walaupun Bapak tidak aktif di pemerintahan gitu ya, harusnya tantangan ini yang paling merasakan itu pemerintah pasti. Tapi Bapak sebagai peneliti dulu, ternyata Bapak juga merasakan tantangan-tantangan ini. Contohnya, misal, nih, belum semua pelayanan kesehatan terbuka terhadap analisis biaya. Ada beberapa instansi itu dia nggak mau loh diintervensi pembiayaannya. Dalam tanda kutip, mereka takut klinik mereka dibandingkan dengan klinik lain, rumah sakit mereka dibandingkan dengan rumah sakit lain. Karena apa? Ini berbau tentang keuangan. Ketika kita menyimpulkan bahwa, oh ternyata klinik ini biaya hemodialisisnya sekian. Mereka takut ada klinik lain yang biaya hemodialisisnya lebih murah. Ada juga yang data-data yang dibutuhkan untuk mengkaji belum lengkap. Tadi ketika kalian ingin mengkaji cost benefit, cost effectiveness, cost minimized, cost utility, misal cost effectiveness, kalian kan butuh data-data klinik ya untuk melihat, oh kadar gula darahnya turun, oh kadar gula darahnya naik, oh kadar gula darahnya tetap, butuh data klinik. Nah, data klinik ini tidak semua rumah sakit itu kadang lengkap. Ada beberapa parameter yang kita butuhkan ternyata sifatnya profesi nggak ada gitu ya, disembunyikan atau seperti apa. Ini juga menjadi tantangan gitu ya. Dan tidak semua SDM cukup paham dengan kondisi atau studi farmakoekonomi. Kita masuk ke sesi kuis gitu ya. Bapak berharap teman-teman nanti bisa menjawab kuis yang saya berikan gitu ya. Untuk mengevaluasi apakah materi dasar yang sudah saya sampaikan tadi itu memberikan impact kepada kalian. Nah, ini Bapak kasih waktu kalian kurang lebih 5 menit untuk menjawab kuis yang Bapak sudah sediakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran hari ini. Untuk menjawab kuis ini tidak usah terlalu takut ya, Bapak tidak
melihat kesalahan kalian gitu ya, tapi Bapak hanya ingin melihat apakah materi yang sudah saya sampaikan itu memberikan tambahan pengetahuan buat teman-teman mahasiswa. Baik, kita masuk ke materi terakhir kita, yakni kesimpulan dari bahan ajar yang sudah saya sampaikan hari ini. Mungkin Bapak minta sampling beberapa mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya atau menyimpulkan dari beberapa materi bahan kajian yang sudah kita sampaikan hari ini. Ada yang mau menyimpulkan mungkin? Ya, silakan Mas Alfi. Mohon izin Bapak sebelumnya izin menyimpulkan terkait materi farmakoekonomi. Jadi farmakoekonomi merupakan suatu penentuan perekonomian yang mana farmakoekonomi ini merupakan perbandingan biaya dan output. Nah, outputnya ini tidak hanya efektivitas klinisnya, tapi juga kualitas hidupnya, kemudian baik itu dari segi demokratikan contohnya maupun hemodialisis. Dalam proses penentuan farmakoekonomi pun kita harus mempertimbangkan metode-metodenya. Contohnya ada CMA, CAA, CUA, sama CBA. Nah, itu merupakan suatu metode yang harus kita pertimbangkan, di mana itu kita mempertimbangkan biaya, efektivitas obatnya, kemudian kualitas hidup yang didapatkan dan dampak yang didapatkan oleh obat itu. Dan peran farmakoekonomi ini sangat berperan aktif dalam bidang farmasi, terutama dari awal pembuatan dari industri, kemudian masuk ke pemerintahan, rumah sakit, hingga ke apoteker sebagai orang yang menyampaikan edukasi terkait ekonomi. Yang tentunya dari segi ilmu farmakoekonomi dan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Oke, terima kasih. Tadi jawabannya cukup mewakili ya dari beberapa materi yang sudah kita sampaikan. Give applause dulu buat Alfi. Oke, baik, tadi luar biasa statement dari Alfi yang terakhir gitu ya, bahwa peran farmakoekonomi itu bahkan dari hulunya gitu ya, dari industri pabriknya. Tadi yang kita lihat bagaimana memproduksi dengan bahan obat yang berkualitas namun tetap murah, sampai ke sampai ke formularium yang diciptakan, sampai ke obat yang direncanakan, sampai kepada apoteker yang menyampaikan edukasi tentang penggunaan obat tersebut. Itulah rangkaian hubungan antara farmakoekonomi dengan pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian. Luar biasa kelas hari ini, sungguh sangat bermanfaat. Saya juga melihat aktivitas teman-teman dan interaksi teman-teman mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu buat kelas kita hari ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga kelasnya bermanfaat, memberikan benefit gitu ya buat kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Farmakoekonomi di program studi Sarjana Farmasi Klinis dan Komunitas di ISPI Banjarmasin. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Stikes ISPI Banjarmasin, rekan-rekan sejawat dosen, rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu proses ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.